Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Kembali bersama gua, Pangeran Langit dan Wolf. Pada kesempatan kali ini, gua bakal cerita horor tentang kampus gua sendiri. Kebetulan, gua juga riset kepada alumni 1998 apa yang terjadi dalam kampusku sendiri ternyata menyimpan kisah horor. Jadi nanti ada versi 1998 dan versi gua sendiri alumni 2015. Oh ya, yang baru mampir di channel kami Dark Wolf Diary, jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel kami. Dan yang sudah subscribe, terima kasih untuk kalian semua atas support dan doanya. Semoga kalian mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Seperti yang gue bilang, gue bakal cerita tentang sudut pandang alumni 1998, yaitu Mas Darmawan, dan versi gue sendiri Pangeran Langit. Oh ya, satu lagi, sebelum gue merujuk ke dalam cerita, seperti biasa, Wolfie akan menggambar sosok-sosok apa aja yang akan bisa kalian tebak gambarnya. Untuk hari ini gua pengen hantu-hantu yang ada di kampus gua hadir di tempat ini. Saya mengundang kalian, atau enggak, hantu-hantu yang ada di tempat ini datang menemui kalian. Gak usah banyak ngomong, simak ceritanya. Dan ini dia. Waktu inaugurasi 1998, di mana Mas Darmawan menjadi seorang maba. Saat melakukan ospek, awalnya tidak ada terjadi apa-apa. Setelah melakukan ospek, biasanya pihak kampus itu membuat suatu acara inaugurasi. Inaugurasi dilakukan malam hari, dan para UKM sekretariat membawa keterampilan mereka sendiri-sendiri. Pada waktu itu ada kejadian yang tidak terduga, kesurupan massal. Waktu itu Mas Darmawan dimintai tolong oleh beberapa seniornya. Ya, kira-kira seperti ini. Dek, ikut Mas. Mana Mas? Ada ini salah satu angkatanmu yang kesurupan. Oke lah. Mas Darmawan mengiyakan. Ikutlah Mas Darmawan sama seniornya. Waktu Mas Darmawan ini menangani orang yang kesurupan ini, angkatannya, sosok yang merasuk ke dalam tubuh orang tersebut, kebetulan cewek, mengaku bahwa sosok itu mencari anaknya yang mungkin kira-kira tahun 70-an. Gua nggak tahu ya, 1970-an atau gimana ya. Lanjut lagi, di kampus gue itu terkenal ada gedung L sama M. Di kampus gue sendiri, Mas Darmawan pernah bilang ke gue, ada salah satu gedung yang bisa dibilang angker. Gedung itu gedung L dan M. L ini, gue menceritakan gedung L dulu ya. L ini terletak di tengah-tengah kampus, depannya sekretariat kesenian. Gedung L ini bertingkat 3. Di lantai 1 ada ruangan L1, L2. Lantai 2 ada L2, L3. Di lantai yang atas sendiri, lantai 3, 4 dan 5. Ruang L ini dulu pernah dijadikan tempat belajar sampai malam, full. Tapi setelah kejadian yang tidak terduga, mereka tidak
apa ya, ibarat kata itu kayak memperbolehkan kuliah malam. Setelah kejadian ini, ada dosen yang terkenal killer. Dia selalu memegang prinsip bila ada mahasiswa yang suka terlambat di jam mata kuliahnya, ia tidak sudi menerima mahasiswa tersebut untuk mengikuti pelajarannya. Ya, resikonya dia. Kebetulan waktu itu dosen tersebut mengajar di gedung L. Gua nggak tahu ruangan mana yang dipakai. Entah ruangan L1 yang di lantai 1, entah yang di atas lantai 2. Nggak tahu aku ya. Kebetulan prosesi mengajar itu berjalan kondusif dan tidak terjadi apa-apa. Namun di balik itu semua ada suara pintu digedor. Awalnya pelan. Dosen tersebut menghiraukannya lah, dibiarin. Tapi lama-lama suara pintu itu digedor dengan keras dan cepat. Marahlah dosen itu. Nah, lalu dibukalah pintu itu. Krek. Tiba-tiba ada sosok perempuan yang gantung diri. Nggak hanya dosen itu loh yang lihat. Semua mahasiswa yang ada di dalam ruangan itu seketika langsung bubar dan lari. Coba kalian bayangkan. Ya, gua ulangi ya. Sosok tersebut gantung diri dan berdarah. Darahnya kececeran. Lari semuanya. Ada juga salah satu mahasiswa. Dia terburu-buru. Kebetulan dengan ruangan sama, gedung L. Mahasiswa tersebut terburu-buru karena terlambat. Mahasiswa ini lari ke gedung L mencari kelasnya, langsung duduk di kursi tersebut. Pada penglihatan awal, mahasiswa ini melihat bahwa ada mahasiswa lain rame, bahkan di depan ruangan kelas itu juga rame, banyak lalu lalang. Tiba-tiba gelap dan gak ada orang sama sekali, Wolfi, teman-teman. Itulah keangkeran gedung L. Tadi gua menceritakan gedung L. Sekarang mengarah ke gedung M. Gedung M ini terletak di belakang sendiri, pojok sendiri. Dan ini yang gua rasa ya. Nanti gua ceritain apa yang gua rasain di gedung M. Masih sudut pandang Mas Darmawan. Gedung M ini gedungnya gede, lantainya 3. Gua nggak tahu itu ruangannya itu sampai M berapa. Setahu gue sampai M38 kalau nggak salah ya. Gua lupa, serius. Di ruangan M, temannya Mas Darmawan pernah ngelihat, dan kebetulan ia kelas malam, lagi menunggu dosen di lantai 1. Kalau mahasiswa menunggu dosen pasti kan nongkrong kan. Kalau nggak nongkrong dan ngerokok juga ya, nongkrong dan ngerokok ya kan. Tiba-tiba temannya Mas Darmawan ini melihat satu sosok perempuan yang dimana pakaiannya itu kuno, kayak zaman-zaman dulu gitu. Perempuan tersebut masuk toilet. Gua nggak tahu, dalam ceritanya Mas Darmawan, temannya itu menunggu di toilet. Menunggunya mungkin sekitar 20 menit. Akhirnya dia melihat toilet itu ternyata kosong, teman-teman. Toiletnya kosong. Itu bukannya toilet cewek ya? Iya, jadi gini. Kan kalau di gedung M di lantai 1, ini kan kamar mandi. Ya.
sebelahnya ini itu lorong untuk keluar, yang sebelahnya ini, sebelah yang lorong ini itu ada ruangan untuk kelas. Nah, kamar mandi ini kan deket yang lorong ini kamar mandi cowok, yang satunya kamar mandi cewek. Bisa pahami? Ada juga waktu kuliah, kebetulan dosen itu lagi mengajar praktikum bahasa Inggris di lantai 2. Biasanya kalau misalkan waktu mengajar itu kan ada beberapa kelas yang aktif, ya kan? Dan dosen tersebut bilang ke para mahasiswanya, mungkin bilangnya kayak gini ya, "Rek, kita pulang nanti barengan sama kelas yang di depan ya, jam 9." Tiba-tiba penjaga kebun itu langsung menegur dosen tersebut. Bilangnya kayak gini, "Pak, sampean gak wangsul lah Pak, soalnya sepi, tinggal sampean sendiri." Gitu. Sang dosen pun gak percaya dengan penjaga kebun ini. "Ah, masa Pak?" Iya. Dosennya ini akhirnya inisiatif untuk melihat di ruangan depan itu. Ternyata kosong, bahkan gelap. Masih di cerita yang sama di gedung M. Pernah juga temannya Mas Darmawan seangkatan memasuki ruangan gedung M dan beranjak mau ke lantai 2. Cuma yang anehnya, setiap dia menaiki lantai 2, dia selalu berteriak, "Wah!" Seakan-akan dia ketakutan dan kaget. Yang dia lihat ternyata sosok perempuan yang dimana kepalanya itu lepas. Kepalanya itu dibawa, ditenteng ke tangannya. Coba kalian bayangkan, kalian melihat sosok tersebut, pasti semua orang teriak, ya kan? Tadi gua bercerita tentang pengalamannya Mas Darmawan di tahun 1998. Oh ya, sebelum gue cerita versi gue sendiri gini, di tahun 1998 ke 1999 pasti kan ada ospek lagi nih dan inaugurasi. Itu mesti kesurupan masa lagi. Bahkan di sebelumnya tahunnya Mas Darmawan inaugurasi itu kesurupan lagi. Gua nggak tahu penyebabnya seperti apa ya. Gua jujur gua merinding cuy. Makanya kamu doang. Ini versi gua sendiri. Gua kan juga pernah maba juga kan, pernah inaugurasi juga. Di inaugurasi gua itu nggak ada hal-hal yang mengerikan kayak kesurupan masal, nggak ada, aman-aman aja. Cuma esoknya gua dapat WA dari teman gua cewek namanya Zulinda. Dia WA gua sendiri, "Ros, bisa minta bantuan nggak?" "Bantuan apa?" "Ini temen gua itu ketempelan." "Loh, kok bisa?" "Udah, kamu datang ke sini aja." Ya udah, gua menyamperin ke kosannya mereka dong. Kamu gini kamarnya, terasnya. Sosok yang ketempelan ini namanya Dewi, nama samaran. Si Dewi ini bilang, "Gue ini kok ngerasa kayak nggak enak badan ya, sering sakit-sakitan, terus juga nafsu makan gue, walaupun gue sakit-sakitan, nafsu gue tuh banyak. Nggak hanya itu, dia sering mimpi buruk dan pundaknya itu merasa berat kanan kiri seperti ada yang ngiduk." Gue juga ngelihat tatapannya juga agak kosong. Gue langsung inisiatif, gue minta ke si Dewi ini cerita, "Emang kamu habis ngapain waktu itu, waktu di malam inaugurasi?" "Iya nih Ros, gue itu sama teman-teman geng gue ini, ya kan, keliling-keliling area kampus. Nah, gue berhenti di satu tempat di belakang L, itu kan ada air terjun. Nah, air terjun ini biasanya untuk dibuat tradisi kami kalau lulus itu nyebur. Ya, nyebur. Nah, kebetulan si Dewi itu ketempelan di belakang gedung L. Pada saat gue doain si Dewi itu, awalnya nggak terjadi apa-apa. Gue beralih ke neken keningnya ini, sini ya, gue tekan sini, gue doain gitu kan, berontak dia. Padahal nggak sakit loh.
berontak, gue kelempar situ. Akhirnya apa? Gue minta tolong untuk megangin si Dewi ini sama Zulinda dan satu kawannya. Gue doain, gue tarik nih, gue netralkan ya. Gue tarik, gue netralkan, gue buang ke kampus lagi gitu, kembalikan lah. Setelah kejadian itu ada lagi yang menjebak gue. Oh ya, ada satu kejadian gue melakukan ujian. Kebetulan ujiannya itu PPKN. Gue udah selesai semuanya, gue keluar nih. Kebetulan ujiannya di ruangan M. Gue keluar ke ruangan tersebut, gue ke toilet. Ya tau lah gue ngelakuin apa ya, jangan berpikir jorok. Gue kencing di situ. Habis gue kencing, gue ngerapiin nih baju gue dan rambut gue gitu kan. Nah tiba-tiba di sudut mata gue ini, gue ngelirik ada cowok dan perempuan. Itu kayak bertepatan gini loh. Si cowok ini mukanya hancur, si cewek ini setengah hancur setengah mulus. Dan apa yang gue alami di posisi itu, gue nggak bisa gerak cuy. Gue hanya bisa batin, please kalian bisa pergi nggak? Gue nggak nganggu kalian. Gue nggak tahu kenapa inisiatif mereka pergi. Ya, mereka pergi, gue langsung pulang ke kosan gitu. Nah setelah kejadian hal seperti itu, ada lagi di gedung M lagi. Waktu gua ada mata pelajaran di gedung M, semua sepi, hanya gua sendiri. Tiba-tiba gua ngeliat perempuan lantai 3 itu jatuh di depan mata kepala gua sendiri. Dia pecah dan berdarah. Gua langsung lari lah. Ya, gua langsung lari situ. Coba lu bayangin teman-teman, kalau lu ngelihat sosok tiba-tiba jatuh di depan mata lu, apa yang lu lakuin situ? Otomatis lari kan? Pasti. Depan mata kepala gue sendiri ya, itu siang-siang loh. Ada juga teman-teman gue juga sering ekspor ke kampus dan foto-foto, dan hasil fotonya ada bayangan siluet pocong di gedung M. Ada fotonya juga? Gua nggak tahu Pak, udah lama kejadian itu. Gua ngeliat gitu, bener-bener angker itu gedung M. Nanya itu, gua tergabung dalam sekretariat. Ada kakak tingkat gua itu kesurupan, cewek, wibu, yaitu tadi yang 1998 itu. Dia teriak-teriak nggak mau keluar, dia pengen cari anaknya. Sumpah gue merinding gue. Mungkin itu cerita dari gue sendiri dan cerita dari Mas Darmawan, alumni 1998. Terima kasih untuk Mas Darmawan sudah membagi informasi tentang misteri kampus kita. Gimana Wolfi, sudah selesaikah kau gambar dan jelaskan kepada teman-teman biar teman-teman tahu tentang sosok-sosok apa aja yang kamu lihat gitu. Oke. Kalau mamanya aku lihat, aku cuma gambar ini aja. Cuma ini aja aku gambar karena terlalu banyak. Terlalu banyak dan terlalu apa ya, daripada buang energi agak gimana ya, males gitu ya. Males. Jadi aku gambar di sini ada sekitar 4 ya. Nah, jujur aku udah pernah ke kampusnya Bang Langit. Udah pernah dulu waktu jalan-jalan ke Malang. Kami itu ada sekitar 4 orang ya Bang ya. 4 orang. Kan kalau jalan, yang namanya jalan-jalan nggak mungkin kita bawa uang tunai di dalam tas, takut hilang. Pasti ATM. Nah, untuk mencairkannya ke ATM. Nah kebetulan ATM itu ada persis di dalam kampus abang ini, pas di gerbangnya itu.
Jadi masuk gerbang dikit udah sini gitu. Nah, jadi terus abang ini bilang, daripada capek-capek kita nyari ATM, yuk ke kampusku aja yuk, sekalian jalan-jalan ke sana, kangen gue sama kampus gue katanya kan. Terus dibilangnya ke aku, Wal, lu penasaran gak sama kampus gue? Keren loh. Dalam hati udah curiga nih ya kan, udah curiga. Tapi nih keren, biasanya nih abang ngeprank gitu kan. Aku udah kenal sifat dia, suka ngeprank gitu loh. Waktu sampai depan itu rasanya sampai ke atas. Itu rumah. Itu baru sampai depan. Nih ya teman-teman ya. Sekolah Abang Langit itu ada 2 gerbang di bagian depan. Gerbang besar sama gerbang kecil di samping gerbang besarnya itu. Gua kalau di gedung M lagi mata pelajaran. Padahal gedung ini kan gedung M nih ya, M11 katakanlah ya. Itu ber-AC. Tapi yang gue rasain itu panas, gue keringetan, dan ini pundak gue ini berat. Gue nggak tahu ya, gue kalau cerita sosok ini yang ibu-ibu yang mencari anak ya, ini gue berat banget. Ini teman-teman aku jelasin ya. Jadi sekolahnya Abang Langit itu ada 2 gerbang bagian depan, gerbang besar sama gerbang kecil. Kebetulan kampus dari abang ini sendiri lagi tutup atau lagi tidak belajar ya kan, tidak ada kegiatan belajar mengajar karena kan tanggal merah dan hari libur. Kalau nggak salah sih bulan Januari tahun kemarin sih. Akhirnya masuklah kami ke pintu yang kecil karena pintu yang besar kan tutup. Masuk kan. Nah waktu kami mulai masuk nih, biar kalian tahu apa yang aku rasain. Di situ memang kuakui bagus. Wow, semuanya tersusun rapi, mulai dari arsitektur bangunannya, tanamannya, udaranya, sama pemandangan di tempatnya itu bagus banget. Tapi satu hal, gini ya, di situ kan bukan daerah pegunungan, ya. Tapi di mana-mana tuh kabut di pandanganku. Ibarat kata kalau kita lagi berenang itu airnya segini, tapi kabutnya kalau segini pula, ya. Tapi tipis-tipis karena kan masih ada pandangan yang aslinya ya kan. Oke. Akhirnya abang ini sama temennya satu lagi itu ngambil ke ATM, ngambil uang ya kan, tarik uang. Oke selesai. Terus saya bilang gini, Wolf, lo nggak tertarik apa? Ini bagus kan? Iya bagus bilang. Masuk yuk katanya. Apaan? Ini udah masuk? Enggak, ada loh yang pengen gue tunjukin sama lo. Ada loh yang pengen gue tunjukin. Ayo masuk. Gimana mau masuk bang? Perasaan gue udah gak enak dalam hati. Enggak no thanks. Aku udah dari situ aja, dari waktu masuk aja aku udah gak mood banget, apalagi disuruh masuk. Ya ampun, dalam hatinya bang ini bukannya pengen ngasih tunjuk sesuatu yang bagus, malah pengen bunuh gue secara perlahan gitu ya kan. Aduh itu aja sih. Nah jadi gini, di gambar pertama ini yang aku lihat pertama kali waktu mulai abang ini opening ya. Baru kalau gambar kedua, ini yang di ruangan kelas malam yang katanya guru killer. Jadi waktu buka pintu, berat, ya kan? Ternyata ada cewek gantung. Ya kan? Kayaknya di lantai 2 sini bang. Ini bener kok teman-teman, pintunya kayak gini. Jadi kayak kebelah 2 gitu loh. Baru, ini adalah cewek yang masuk ke kamar mandi. Ya siapa yang cerita bang? Temennya Mas Darmawan itu lagi nongkrong nih. Tapi kalau ini aku gak ngerti sih, kayaknya Mbak Kun sih ini. Soalnya aku ngeliat dia di pojokan aja gitu. Baru yang satu ini adalah yang dilihat sama teman dari Abang Langit lagi, yang katanya cewek yang menenteng kepalanya sendiri. Pernah lihat ya? Ada, memang ada. Oke, gue mau tanya sekali lagi ya ke lu ya. Kenapa yang lu gambar tuh perempuan semua? Ya aku gambar perempuan semua. Ya itu, emang itu yang aku lihat bang. Jadi gini ya. Mungkin teman-teman kalau ngelihat gambarnya yang aku kasih tunjuk tadi, nanya, Kak, kok kayaknya bajunya sama semua ya? Kayaknya setannya sama semua. Kagak. Aku ngelihat memang seperti itu yang aku lihat gitu loh. Mereka menggunakan baju atau seragam yang sama. Jadi menurut pendapatku, kayaknya mereka itu mantan atau pernah bersekolah mahasiswa di situ lah ya kan.
salah satu mahasiswa yang ada di situ, yang meninggal di situ tanpa sebab yang jelas dan nggak tahu kenapa. Tapi kalau mitosnya ya, bentuk dari hantu itu yang menunjukkan bagaimana dia mati. Seperti yang abang bilang tadi, ngelihat ada cewek jatuhin diri dari lantai 3. Mungkin dia matinya memang seperti itu. Contohnya satu. Kalau Oh ya, gue juga lupa mau cerita. Ini kan gue chatan sama Mas Darmawan. nah, Ya. Di ruang balik kambang, di ruangan ini ada organ yang nggak pernah dipakai. Ditaruh di pojokan, pasti diselimuti kayak kain gitu loh. heeh. Nah kebetulan ada salah satu UKM kesenian sedang latihan sampai larut malam. Itu sendiri Ya rame-rame lah. orang rame, oke. Dan ternyata organ itu berbunyi dengan sendirinya. Hah? Iya, gua nggak tahu. Ada rumor yang mengatakan kalau waktu itu pemilik kampus melakukan kegiatan ritual pesugihan kandang Bubra. Karena tiap tahun ada ruangan yang akan direnovasi, plus ada mahasiswa yang meninggal seolah-olah menjadi tumbalnya. Gua nggak tahu ya, di tahun gua yang 2015 ini teman gua juga meninggal sih. Satu kelas, Nggak, beda kelas. tapi Itu- kenal dekat gitu ya. Gue cuma tahu orangnya. Oke. Itu hanya rumor aja ya Heeh. tadi. Dan juga gue juga sering ngerasain kok, wah. Nggak hanya di ruangan M ya, yang berat, L juga berat. Dan gue kayak ngendong sesuatu gitu loh, Berat. berat. Uh. Ya kayak nggak ketempelan tuh kalau begitu bentukannya. Ya kalau ketempelan gue pasti tahu lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari cerita gue dari sudut pandang alumni 1998 Mas Darmawan. Gue sangat-sangat berterima kasih atas cerita lu, matur suwun sangat Mas Darmawan. Dan jangan lupa untuk kalian tuh meninggalkan lonceng di sini ya kan. Jangan lupa subscribe masuk gua. Mungkin ada kata-kata atau apa untuk teman-teman Wolfi? Ada sih, cuman jangan lupa share dan subscribe ya. Aku tetap nungguin komentar kalian. Mana tahu punya ide untuk konten selanjutnya, atau kalian pengen nge-share cerita kalian. Ada email khusus yang udah Wolfi taruh di bawah di deskripsi. Kalian tinggal klik aja dan kirimkan cerita, foto, video yang ada penampakannya, atau mungkin yang memang lagi viral buat pembahasan kami. Silakan ya. Bye bye. Bye.